Pak Edward? Alhamdulillah, Allah Akbar. Salam Pak Edward. Amin. Salam. Oke, Masya Allah. Ya, Pak Edward, sempat tadi kita berbicara sedikit bahwa Pak Edward ini kan sebenarnya menyusul anaknya menjadi mu'alaf. Anaknya lebih dulu Ya, katanya menjadi anak saya mu'alaf duluan. gitu. Anak saya duluan Terus berdua sama anak katanya saya yang paling kecil. sempat kesel juga sama anak-anaknya. Ini gimana kok bisa akhirnya awalnya kesel sama anaknya, justru sekarang nyusul anaknya menjadi mu'alaf. Gimana ceritanya, Pak Edward? Ya, tadinya sempat marah-marah juga sih Pak Ustadz. Sempat marah-marah juga. Ya karena memang belum tahu, terus belum kenal sama namanya Muslim, juga belum kenal namanya Quran, gitu Pak Ustadz. Nah setelah kenal, setelah tahu, tapi jedanya juga masih agak lama, 6 bulan sama anak saya. 6 bulan jedanya ya. Begitu tahu, nah tadinya sempat sedikit-sedikit juga kalau waktu kita pertama ngikut anak juga sedikit kalau ada masalah, suka marah sama istri. Nah itulah namanya ajab Tuhan, itulah nih itu kita ajab Tuhan. Tapi begitu saya kan mengenal Quran, jadi ada apa-apa sama pengajian di Yayasan Kasana Kebajikan, dia kalau ada pertanyaan dibuka dengan Quran. Nah itu mulai berubah hati-hati saya tuh Pak. Hati saya mulai berubah, seneng. Itu belum tahu artinya satu huruf aja udah seneng. Gitu, saya langsung kalau ada apa-apa langsung minta maaf, minta ampun sama Allah, sama juga sama istri, jadi langsung saya jaga. Berarti saya banyak kesalahan, banyak dosa gitu. Jadi itulah mulai berubah, saya langsung merasa banyak berdosa, banyak bersalah gitu. Iya, Pak Edward, satu lagi mungkin pertanyaannya ini, ketika sudah menjadi seorang mu'alaf Pak Edward, ini pasti banyak tantangan yang dihadapi baik itu oleh Pak Edward dan juga keluarga. Apa sebenarnya challenge terbesar ketika Pak Edward memutuskan menjadi seorang mu'alaf? Ya sebetulnya sih ya kalau tantangan sih buat saya sudah risiko kita ya Pak. Ya namanya keluarga mulai jauh, teman-teman yang tadi satu sama kita udah ini. Terus masalah kalau masalah tadi ekonomi sama keluarga kita masih bisa saling membantu gitu. Nah sekarang kan dibilangnya sudah jauh gitu Pak Ustadz. Sudah jauh memang, udah beda sekali gitu. Makanya kita sih sudah sudah siap semuanya, udah kita tanggung sendiri, nggak masalah. Itu sih pribadi ya, memang sih masalah. Ya tadinya kalau ada ekonomi, masalah anak ya sekolah ini itu kita pusing, masih bisa minta tolong sama keluarga, saudara kan, yang namanya keluarga kita kan masih banyak juga gitu. Nah, tapi kalau sekarang sudah jauh deh, putus lah, udah beda sekali. Ya adanya cuma ngomongnya gitu, malah bukan enak, bukannya nolong, malah ya gitu dibalik-balikin aja, omongannya itu udah nggak enak. Ya mending nggak usah lah. Makanya kita udah risiko apapun kita tanggung sendiri, nggak masalah. Artinya ujiannya cukup berat ya, karena berdampak juga dengan kehidupan keluarga dan ekonominya begitu Pak Edward ya. Tapi tekad tetap kuat Pak Edward ya untuk tetap istiqomah. Jadi itu memang nggak masalah. Kita kan dan itu dibuktikan. Ya, dan itu dibuktikan hari ini dengan ingin belajar mengaji ya. Di akhiratnya kita yang abadi, yang lama. Baik, kalau begitu kita langsung akan serahkan ini kendalinya ke Ustadz Wahyu untuk bisa membimbing Pak Edward belajar mengaji menggunakan metode Debaji. Tafadhol Ustadz Wahyu, kami persilakan. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan doa barokallah Pak Edward, yang Allah berkahi Pak Edward dengan segala niatnya masuk Islam dan ingin belajar Quran. Amin. Saya hanya bertanya satu dulu Pak Edward. Pak Edward sudah bisa atau belum bisa sama sekali baca Quran? Maksudnya sudah bisa apa? Baca Quran? Sama sekali belum tahu. Satu huruf aja belum tahu. Belum pernah belajar sama sekali ya selama setahun ini ya. Baik, Pak Edward ingin bisa? Pengen sekali. Serius nih? Serius. Mantap. Ingin berapa lama kira-kira belajarnya? Ya, insya Allah sih kepinginnya gimana sih, bisa betul-betul pengen bisa baca Quran, bukan cuma dengerin. Semua hurufnya tahu, pengen gitu. Iya. Saya sangat luar biasa mengapresiasi keinginan Pak Edward. Mudah-mudahan dengan Arsa Mengaji ini Pak Edward nanti bisa terfasilitasi, bisa membaca Quran dengan pertemuan ke pertemuan. Walaupun mungkin dalam pertemuan pertama ini belum sampai bisa ya, tapi paling tidak mulai mengenal ya.
Terima kasih. Kita Bapak. dalam Terima kasih. Demaji ini punya program 90 menit ya, bisa baca Al-Qur'an dari nol, dari tidak bisa sama sekali ya. Itu yang rata-rata kita pernah praktekkan 90 menit. Mudah-mudahan Pak Edward bisa lebih cepat. Ya, yang Terima kasih. tercepat kita punya adalah 32 menit itu seorang wanita mualaf dari Kanada kalau nggak hilap ya, bukan saya soalnya ya. Baik, kita akan mulai Pak Edward kalau begitu. Mohon mungkin oleh host atau admin di share saja ya. Bahwa kita namanya menggunakan program Demaji ya Pak Edward ya. Demaji ya. Ini penemuan baru ya. Jadi yang mudah-mudahan Pak Edward nih orang kesekian yang bisa belajar. Bisa dilihat di layar mungkin Pak Edward ya. Demaji. Baru judulnya Demaji 90 menit ya untuk belajar Al-Quran. Ini bukan karya saya, karya seorang ustadz di kita ya, Ustadz Abu Robani ya. Amin. Ya bisa meng-share ini ya. Kita bercerita Pak Edward ya insya Allah ya. Kita bercerita Demaji ini seorang tokoh anak ya yang sedang menjelajah untuk belajar Al-Quran. Nah, dari mulai ruang makan jelajah. Nah, kalau ruang makan pasti kenal semua Pak Edward ya. Iya, Pak. Piring di situ ada sendok kan begitu ya, ada nasi, ada lauk pauknya lengkap lah kira-kira gitu ya. Nah kita sering kali Pak Edward ya, orang bahkan mungkin nggak tahu Pak Edward kenapa selama setahun ini nggak belajar Al-Quran. Nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajarin. Pak Edward sini nggak nyari. Ya, pengennya sih nyari tapi nggak tahu. Gitu. Oke ya, alhamdulillah berarti tepat hari ini ketemu ya. Nah, baik. Jadi kita akan menjelajah Pak Edward perlahan aja ya. Jadi huruf salah satu yang membuat kadang orang itu merasa sulit, merasa minder baca Quran karena merasa kesulitan dalam melafalkan. Padahal sesungguhnya tidaklah sulit ya, bahwa semua huruf-huruf dalam Al-Quran itu dilafalkannya sama dengan kayak kita berbicara begini. Hanya beberapa huruf saja yang beti, ya beti itu beta-beta tipis begitu ya. Nah yang jadi kendala sebenarnya adalah bukan melafalkan, tapi simbol atau bentuk hurufnya. Nah makanya bisa dilihat nih di layar ya. Ya, kita mengenal huruf-huruf dulu ya. Jadi dalam huruf-huruf dalam Al-Quran itu ada yang disebut huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu dalam kitanya kan huruf alfabet ya. Nah, ada satu bentuk ya, satu bentuk itu nanti mengenalkan 5 huruf ya. Bentuknya bisa dilihat ada kayak piring. Bisa terlihat Pak Edward ya? Ya, Ustaz. Nah, jadi Pak Edward nanti bisa ikuti saya mengucapkannya, ikuti saya aja mengucapkannya dan kita lihat clue-nya nanti ya. Jadi ada clue-nya. Jadi kalau nanti Pak Edward lupa, ingat clue-nya saja. Ya. Nah, kita lihat ya. Oh, yang pertama ini, nah ini yang bukannya bayangkan dulu bahwa ini bentuknya kayak piring nih. Nah, ini kayak piring, mirip kayak piring yang ada di meja makan ya. Nah, bentuk kayak piring ini adalah bunyinya kalau lihat ini ya. Bisa di situ. Ini bacanya adalah ba. Ba. Boleh diikuti ya sekali lagi, ba. Ba. Nah, ba ya. Nah, clue-nya adalah satu bakwan di bawah piring. Boleh diikuti, satu bakwan di bawah piring. Silakan diikuti, satu bakwan di bawah piring. Satu bakwan di bawah piring. Nah, tahu kan bakwan Pak Edward? Tahu Pak Ustaz. Tahu ya. Jadi kalau ada satu bakwan di bawah piring, ya, itu dibacanya apa Pak Edward? Ba. Ya. Sekali lagi ya. Kalau Pak Edward menemukan seperti ya ada satu bakwan di bawah piring, dibacanya Ba. Oke, alhamdulillah. Ini satu huruf ya, hurufnya ba ya. Kita lanjut. Next. Gak usah lama-lama. Iya. Sekarang kalau di meja makan kan bukan bakwan saja ya. Nah, ada sekepal nasi di atas piring. Jadi kalau Pak Edward melihat ada sekepal nasi
di atas piring dibacanya na. Sekepal nasi di atas piring dibacanya na. Oke, ya. Jadi kalau ada sekepal nasi di atas piring dibacanya Na. nah. Ya, ini sekepal nasi, nasi ya dibacanya nah, ya. Baik, next. Lanjut aja, nggak usah lama-lama ya. Oke, sekarang ya kita lihat lagi masih dalam bentuk piring ya. Kita lihat ada 2 tahu ya di atas piring. Jadi kalau clue-nya melihat ada seperti 2 tahu di atas piring, maka dibacanya ta. Di atas piring ada 2 tahu di atas piring Ya, bacanya ta. 2 ta. Nah, ta-nya ini apa? Agak didesiskan ya. Ta, 2 tahu di atas piring. Ya. Dibacanya 2 tahu di atas piring dibacanya ta. Ta. Ya. Agak disemburkan ya ludahnya, nggak apa-apa ya. Mendesis sebetulnya, mendesis ya. Ta ya. Ta. Saya ulangi ya. Jadi kalau ada 2 tahu di atas piring, apa namanya, Pak? Ta. Ta. Oke. Next. Ta. Berikutnya. Nah, ini jadi ketika tahunya ya 2 tahunya jatuh ke bawah. Jadi ada 2 tahunya, mungkin bisa next lagi. 2 tahu di bawah piring dibacanya ya. 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 Nah, clue-nya ya. 2 tahunya jatuh ke bawah. 2 tahunya di bawah piring ya. Ya. Kan ya? Ya. Okay. Ya. 2 tahunya jatuh ke bawah. Di bawah piring tahunya di 2 tahu di bawahnya piring ya. Ya, Pak, dengarkan saya dulu ya. Jadi clue-nya begini, ya. Ya. 2 tahunya jatuh ke bawah. 2 tahunya ya. 2 tahunya jatuh ke bawah piring ya. Ya, dibacanya ya. Jadi kalau ada ya 2 tahunnya jatuh di bawah, namanya apa? Ya. Ya. Baik, next berikutnya. Iya. Nah, karena tadi 2 tahunnya jatuh, ibunya Demaji ngasih bonus ya. Dikasih bonus 1. Nah, jadi kalau ada 2 tahu dikasih bonus 1, dibacanya sa. Sa. Ya, sa. Sa. Ta. Bisa lihat lidah saya ya. Lidahnya agak keluarkan dikit aja ya. Sa. Walaupun sebenarnya nggak keluar ya, tapi agak lebih jelas. Sa. Ya. Oke, jadi kalau ada dikasih bonus 1 dibacanya ta. Ta ya. Lidahnya tempelkan di gigi atas lembut. Ta. 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 Boleh agak mungkin ke admin agak diperbesar dulu baik wajah saya ataupun wajah Pak Edward ya. Melihat. Iya. Jadi lidahnya tempelkan dengan gigi atas, tempelkan ya. Ta. 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 Begitu ya. Oke. Ta. Baik, jadi kalau ada 2 tahu dikasih bonus 1 dibacanya ta. 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 Baik. Ta. Alhamdulillah. Next berikutnya. Ta. Ya. Lanjut. Ta. 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 Oke, ya. Nah, sekarang masih kembali ke yang tadi ya. Nah, kita lihat tadi sudah belajar di ruang makan ya. Sudah dibayangkan, diingat clue-cluenya tadi Pak Edward ya. Nah, namanya menjelajah ya, si Demaji tidak harus di ruang makan terus kan. Nah, dia sedang menjelajah sekarang dengan kakeknya diberi nama Pak si Ova ya, si Ova kakeknya ini ya. Ya, dia bermain naik perahu dengan si Ova ya, memancing. Di situ ada ikan, ada rubah, ada
ada lebah dan lain sebagainya, itu yang banyak ya di taman atau di tempat-tempat rekreasi pasti banyak. Kalau bisa dibaca di atasnya, bersama kakek yang dipanggil Ova, Demaji berpetualang ke alam yang indah. Jadi kita coba bertualang yang indah ya di alam ya. Baik, next. Ya, nah, bisa dilihat Pak Edward ya. Tadi bentuk pertama kan kayak piring ya. Ya. Kayak piring ya. Dimana hurufnya tuh ada ba, ada ta, ada ta, ada ya, ada na, ada ta. Saya ingatkan dulu ya, kalau clue-nya di bawah piring ada bakwan, itu adalah ba ya. Kemudian di atas piring ada sekepal nasi, itu na ya. Kemudian di atas piring ada 2 tahu, dibacanya ta. Dan ketika jatuh, ya jatuh tahunya kan, jadi dibacanya ya. Kemudian kasih bonus 1 tahunya menjadi ta. Nah sekarang masih mirip sebenarnya dengan bentuk piring ya, tapi di ujung sebelah kanannya ada kepala, ada kayak kepala. Nah kalau dilihatkan dengan clue-nya ada perahu, kepalanya itu ada si Ova sedang naik perahu, ya. Si Ova sedang naik perahu ya, sedang mancing ya. Dan ketika melihat seperti ini ya, lihat nanti kepalanya Pak Edward ya, lihat kepalanya dan nanti dilihat titiknya ya. Jadi ketika ada si Ova naik perahu sedang mancing ya, sedang mancing, maka dibacanya fa ya. Jadi Ova sedang mancing dibacanya fa. Fa. Gigi atas dengan bibir bawah. Fa. F. Fa. Ya. Ya, jadi kalau ada si Ova sedang mancing, dibacanya Fa. Next, berikutnya. Ya, lanjut. Nah, kalau mancing, si Ova ini berikutnya adalah nangkep, ya, dapat ikan. Nah, ikan yang pertama dia dapat adalah ikan koi. Ikan koi. Nah, jadi, kalau dapat ikan koi, ya dilihat ke ikan koi, bentuknya sama, ada kepalanya, ada ekornya, dan ada mata yang belotot. Nah, itu ikan koi. Nah, dibacanya adalah ko. Ya. Jadi kalau ada ikan koi, dibacanya ko. Kiku. Ya, kiu. Nah, bisa dilihat tulisannya ya. Ko. Oke. Next, berikutnya. Nah juga ketika mancing bukan hanya ikan koi yang dia dapat, tapi juga ikan mas. Ya, kalau ada ikan mas di bentuknya mirip betul kayak ikan mas, ada kepalanya, ada ekor yang menjuntai, itu dibacanya ma. Ya, ma ya. Jadi kalau ada ikan mas dibacanya Ma. Oke. Saya coba ini dulu ya. Kalau si Ova sedang mancing ikan, itu dibacanya apa? Mancing ikan, fa. Si Ova sedang mancing, Fa. Dapat ikan koi dibacanya? Ko. Dapat ikan mas dibacanya? Ma. Oke, next. Nah, ternyata sedang mancing bukan ikan koi saja. Si Ova ini pinter ternyata. Dia dapat juga ikan piranha, ya. Ikan piranha, ya. Jadi kalau ada clue-nya ikan piranha, maka dibacanya adalah ha. Nah, bentuk kayak ikan piranha, coba lihat ada giginya, ada kepalanya, ada belototnya ya. Jadi kalau mirip kayak ikan piranha, namanya adalah ha. Apa Pak Edward? Ha. Ya. Oke, next. Oke, clue berikutnya bahwa, nah, karena ini di alam, ya ternyata di alam itu terlihat di sebuah pohon ada seekor anaconda, ada mulut anaconda sedang terbuka. Ya. Jadi kalau ada anaconda dibacanya ja. Jadi ada bentuk seperti anaconda dibacanya da.
Oke, da ya. Baik, next berikutnya. Nah, ternyata ada daun jatuh di atas anaconda. Ya, ada daun jatuh di atas anaconda. Dibacanya da. 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 Lidahnya, ya kalau tadi di dalam lidahnya dan tegas, sekarang ini lembut lidahnya ya. Da. Da. Ya, jadi Da. kalau di atas anaconda ada daun dibacanya da. Da. Nah, itu kalau Pak Edward. Nah, Edward itu pakai D kan. Edward ini kalau pakai za ini jadi Edward. Ya, Pak Edward ya gitu ya. Dada, Didi ya. Dari mana? Jadi nanti kalau pakai huruf ini Pak Edward ngobrol dengan siapapun juga dari mana, Nak? Begitu ya. Ada apa? Kayak ada ya, lidahnya agak menjulurkan dikit aja keluar ya. Da ya. Jadi kalau ada bentuk seperti anaconda, di atasnya ada daun jatuh, dibacanya da. Da. Oke. Next berikutnya. Masih di alam. Kenapa ada daun jatuh? Ternyata di atas pohon itu ada seekor rubah. Seekor rubah. Nah, kalau ada lihat bentuk kayak ekor rubah, maka dibacanya ro. Ro. Ya ro ya. Ro. Kayak ekor. Kayak ekor kan Pak Edward ya? Iya, ro. Dibacanya ro ya. Ini rubahnya pakai ejaan lama roebah. Rubah ya. Ekor rubah ya. Dibacanya ro. 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 Next berikutnya. Iya. Kemudian ternyata seekor rubah ini di atas diganggu, ternyata kenapa sampai menjatuhkan daun, terganggu karena ada lebah. Suara lebah berbunyi dan berbunyi gitu ya lebah ya. Ada lemah menengung ya, sehingga agak kaget sehingga makanya tadi menjatuhkan daunnya. Jadi kalau ada seekor lebah yang kemudian didekati oleh seekor rubah didekati dengan lebah ini ya, bahwa dia bersuaranya atau disebutnya bacanya za ya. Za. Jadi ada lebah mendengung, suaranya za. Ya. Oke. Apa? Kalau suara lebah mendengung apa bunyinya, Pak Edward? Za. Za ya, za ya. Za. Oke. Masuk, Pak. Baik, next. Iya. Ya. Ya. Ini kabarnya nggak sempurna nampaknya ya. Coba next lagi. Za. Za. Next lagi. Za. Sebentar ke admin. Berikutnya. Jadi mundur lagi ke belakang sekali lagi. Za. Baik, ke belakang lagi. Iya, tadi ini za ya. Ketika ada suara lebah berbunyi za ya. Za. Nah, kemudian lebah ini atau rubah ini baru next silakan. Nah, ini dibacanya wa. Dibacanya wa, ternyata dibaca wa ini clue-nya adalah next. Iya, jadi rubahnya disengat atau disengat oleh lebah tadi ya, sehingga dia berteriak wadaw, wadidaw begitu ya. Jadi kalau ada ekor rubah yang disengat dengan lebah itu dibacanya wadaw, wadidaw, wa ya, dibaca wa. Ya. Oke, Pak Edward masih siap belajar? Siap, Pak Ustaz. Oke ya. Jadi kalau ada ekor rubah, ini bentuknya bisa lihat, ya, ekor rubah disengat lebah dibacanya wa. Wa. Ya, wadaw, kan teriak tuh lebahnya ya. Rubahnya teriak kan wadaw. Jadi wa. 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 Oke ya, wa ya.